Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG yang hari ini cukup signifikan naiknya 1,47% dan ada saham-saham dari sektor finance. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam PNLF, ketujuh PNBN, ke-8 Penin, ke-9 Cepin, ke-10 BNI, dan terakhir NICL. Ini NICL ada yang request, jadi saya selipin aja langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7070, menguat 1,47% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 18,8 miliar. Tutupannya di 7063, diturunin 7 poin gak masalah. Hari ini transaksinya besar, apakah ada nego lagi seperti kemarin? Tapi kayaknya nih nggak nego ya, ini normal. Kemungkinan besar karena akhir bulan mungkin mau menjelang Juli. Jadi transaksi besar mungkin ya ada sentimen bagus. Big Bang juga hari ini rebound kuat semua ya. Jadi cukup oke lah. Langsung saja kata nikelnya. ISG ternyata lanjut rebound. Dan volume hari ini juga cukup meningkat cukup signifikan. Jadi kondisi seperti ini aman nggak? Ada berpeluang aman. Ya ini di luar ekspektasi juga. Yang perkiraan saya naiknya mungkin ke 7030. Terus ada koreksi karena hari Jumat ternyata ditarik naik lagi. Jadi kondisi seperti ini masih bisa dikatakan confirm breakout nggak? Aman nggak? Belum pasti. Karena masih ada seminggu ke depan. Minggu depan tuh konfirmasinya kalau dia bisa tetap bertahan di atas 6.970 aman. Jadi ada peluang melanjutkan kenaikan ke resisten selanjutnya itu di 7.300. Ya, tapi ini disclaimer, ini masih panjang, masih sebulan. Dan juga biasanya, ya seperti analisa saya kemarin, di bulan Juli itu 80-70% itu hijau. Karena rilis laporan keuangan. Tapi ada chance masih 20-30% untuk ada merah ya. Karena ya kita lihat aja laporan keuangannya nanti yang rilisnya seperti apa. Dan kalau dilihat dari time frame bulanannya cukup aman. Ya karena dia berada di atas 7.000. Bagus lah. Ini bisa jadi rejection dan dia rebound. Cuman ya itu minggu depan tuh konfirmasinya masih melihat lah. Ya yang penting gak jebol 6.970 ya aman-aman aja. Untuk ISG seperti itu. Time frame weekly-nya bagus breakout. Cuman Bapak Ibu perhatikan volumenya gak terlalu cukup signifikan. Jadi ya pokoknya jagain sahamnya tuh dijagain. Jangan sampai balik BP. Pokoknya sisakan lah setengahnya. Misalnya profit 5% sisakan 2% atau 3%. Kalau profitnya 20% ya sisakan minim jelek-jeleknya 10% atau 12% atau 13%. Gitu aja lah. Yang penting tuh fokus ke pertumbuhan portofolio. Jangan melihat saham satunya profit 100% tapi yang lain merah banyak. Kan percuma portofolionya mungkin nggak bertumbuh. Ya seperti itu. Untuk ISG minggu depan Senin ya masih adalah berpeluang mencoba kembali rebound. Lanjut, saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 525 menguat 1,94%. BJTM rebound tipis. Perkiraan saya minggu ini tuh bisa sampai 520 ya. Pandangan saya ya memang 520 530. Jadi minggu depan kita lihatlah kalau memang sinyal reversal ya harusnya minggu depan tuh bisa naik 15 poin atau 3% 4%. Time frame weekly-nya kurang oke ya, cuman volume meningkat. Cukup bagus lah. Ada berpeluang BJTM menguji resistennya 540, 550 minggu depan. Lanjut, ada BJBR yang ditutup di harga 970 menguat 0,51%. Langsung saja ke tekniknya. BJBR belum kemana-mana. Memang sempat ke 990 habis itu kempes lagi. Tapi Bapak Ibu yang kalau beli dari 950 kan dikasih tuh 3% 4% ya lumayan. Ya memang segitu nggak bisa tinggi. Tapi minggu depan kemana arahnya? Ya Allah condong ke atas 1000 1020 arah minggu depan untuk BJBR. Coba lihat time frame bulanan. Tuh candlenya hammer cukup bagus dan Bapak Ibu perhatikan sudah 3 bulan volumenya makin turun. Berarti itu kan seller makin lemah dan Bapak Ibu perhatikan 2 bulan ke belakang ada rejection ekor panjang dari bawah. Berarti ada buying power. Harusnya awal Juli itu rebound. 1000 target terdekat dulu untuk BJBR. Itu aja. Lanjut ada BRIS. Hari ini BRIS itu terakhir saya analisa bareng grup bank-bank sekalian karena
mulai minggu depan saya pindahkan dia ke saham-saham sama dengan Big Bang ya. Mayanya saya pindah ke sini. Nah, itu aja ya. Tapi seperti itu, Breeze menguat 3,14% ke harga 2.620. Langsung saja ke tarikannya. Breeze bagus, rebound lagi ya. Yang seperti ini nih kita nggak dikasih harga murah ya. Kenapa? Dia koreksi-koreksi tipis. Beli takut turun, nggak dibeli dia naik ya. Seperti itu. Resikonya tuh tetap ada ya. Beli di harga tanggung, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Beli di support, risknya kecil, peluangnya lebih besar. Tapi kalau dikasih, yang seperti ini, yang kayak saya waktu itu bilang, kalau nggak salah 2.500 tuh minimal sudah mulai cicil sampai 2.450. Tapi nggak dikasih kan? Nah, seperti itu memang market ya. Kalau selalu dikasih sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita harapkan, ya gampang cari duit di market. Tapi kan ya, market akan bekerja mengganggu psikologis retail seperti kita ini. Itulah gunanya kita harus punya sistem trading. Nggak masalah kita nggak dapat ya, mungkin bukan rezekinya gitu aja bilang. Nanti kita cari sahamnya lagi. Tunggu ada koreksi. Jadi untuk Breeze, kalau dilihat dari time frame bulanan, candlenya bagus. Bullish engulfing, menutup penuh, hampir penuh ya. Minggu depan harusnya di Juni bisa 2.800, 2.900, bisa jadi 3.000, bisa naik 10% mungkin untuk Breeze. Kita lihat ya, Breeze tetap pakai supportnya kondisi sekarang 2.450 aja ya, 2.450 itu dipakai. Kalau ada koreksi minggu depan, koreksi dulu, itu kesempatan beli. Itu bisa jadi kan swing dulu baru naik lagi, seperti itu. Untuk Breeze lanjut, ada Agro yang ditutup di harga 226 menguat 3,6%. Langsung saja ke tarikannya. Agro berhasil break 220 aman. Kalau menurut saya ini aman walaupun ekor panjang nggak masalah. Jangan pakai 200 lagi. Tapi kalau mau pakai 200 silakan. Saat ini saya gambar ulang atau tarik garis ya. Walaupun banyak yang nggak percaya tarik garis. Tapi ya sampai saat ini saya juga bertahan gara-gara tarik garis seperti ini ya. Jadi 220 tetap harus dijaga. Kalau minggu depan jebol itu ya false break. Kalau jebol potensi jebol nggak? Kalau menurut saya nggak. Target minggu depan tuh jalan 240 minimal sampai 250 arah resisten yang dituju ya. Untuk Breeze menarik nggak Breeze? Harusnya menarik. Time frame weekly-nya juga bagus. Minggu kemarin candlenya hammer atau doji, terus dikonfirmasi dengan candle hijau rebound. Volume juga meningkat. Time frame bulanan ada perlawanan dan koreksi volume kecil. Ya ini aman. Kalau menurut saya aman untuk Breeze. Reversal potensi besar Juli sih targetnya ya kalau dapat 280 EMA 200-nya sampai 300 itu. Tapi ini disclaimer, kita lihat ke depannya aja ya. Seperti itu aja untuk Breeze. Lanjut ada BBYB yang ditutup di harga 246 menguat 4,23%. Langsung saja ke tarikannya. BBYB bagus. Hari ini volumenya besar, cukup signifikan juga. Lebih besar 3 kali lipat volume hari kemarin. MACD-nya Golden Cross, arahnya atas. Dan minimal Juli dia naik tuh 280. 300 lah EMA 200-nya arahnya. Risknya masih kecil. Beli harga sekarang pun nggak perlu sampai 220 ya. Terlalu dalam menurut saya. Tapi ya bisa lah kalau Bapak Ibu mau ya. Cut loss-nya sekitaran 11%. Nggak usah takut. Atau cut loss tipis juga silahkan. Itu tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau saya punya strategi sendiri ya. Yang itu yang saya akan bagikan di grup Stockbit External Community. Masukkan kode R41778. Nanti saya invite ke grup, atau grup Swing Trader Borneo Trader, grup Scalping Borneo Trader, dan grup External Community YouTube Borneo Trader. Tinggal pilih Bapak Ibu mana yang mau join ya. Kalau mau yang gratis tuh masuk grup Stockbit External Community. Kodenya R41778. Tapi harus ada transaksi setiap bulan dan seperti itu. Untuk BBYB time frame weekly bagus, volume juga bagus, dan Bapak Ibu perhatikan ada candle Morning Star sempurna. Mestinya lanjut, keterlaluan kalau tiba-tiba merah minggu depan ya. Harusnya minggu depan candlenya minimal 250 lah di atas itu tutupan hari Jumat. Tapi ini disclaimer, itu baru analisa saya. Lanjut, ada PNLF yang ditutup di harga 306 sama harga penutupan hari sebelumnya. Saya nggak analisa BBKP dan PNBS ya, karena masih nangkring di 50, belum bangun. Langsung saja ke tekniknya. PNLF masih mencoba berjuang. 2 kali candlenya doji. Ya nggak mampu. Perkiraan saya
Kemarin rebound. Dia rebound sebentar kempes. Hari ini mencoba rebound kempes lagi. Yang penting gak jebol 300 saja lah ya. Memang di bawah 310 waktu itu saya bilang kan agak rawan. Harusnya minggu ini tuh dia di atas 310 kalau mau bagus. Ternyata gagal. Kita lihatlah, kasih aja toleransi minggu depan. Karena masih spare pendek kan. Dari 300 ke 310 tuh spare pendek. Masih bisa lah Bapak Ibu toleransi lah. Pokoknya minggu depan lah konfirmasinya. Kalau jebol 300 ya gagal minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi tapi kecil 1,9% nggak masalah. Sebelumnya rebound 5%. Ideal lah, masih ideal. Time frame bulanan koreksi biasa bulan kemarin. Volumenya juga kecil, nggak masalah. Minggu depan jalan ya, harusnya jalan. Tanggal awal Juli. Pokoknya tembus 310. Minggu depan tuh harusnya serius naik. Nggak ada lagi kempes-kempes seperti hari ini. Senin kita lihat untuk PNLF. Tapi ini disclaimer. Lanjut, ada PNBN yang ditutup di harga 1145 menguat 0,43%. PNBN masih jalan di tempat juga ya. Wah, jalan di tempat ya, belum bisa tembus 1180 1200. Tapi minggu depan kita lihat grup PAN ini minggu depan ya. Sideways-nya atau koreksi-koreksi tipis nih nggak masalah. Yang penting nggak jebol 1030 lah ya. Kalau jebol 1030 ya udahlah, tanda-tanda lemah lah untuk PNBN. Bisa ke 1100. Itu aja ya. Minggu depan harusnya Senin jalannya nih. Nah, koreksinya volume kecil juga kan. Minggu ini aman lah harusnya untuk PNBN. Ya, yang masih hot atau yang beli hari ini nggak masalah, hot aja selama di atas 1030. Bukan 1030, 1130. Itu aja untuk PNBN. Lanjut ada Penin yang ditutup di harga 860 menguat 1,17%. Penin belum kemana-mana juga ya, masih sideways di bawah. Oh, bagusnya dia 2 hari membentuk higher loh. Minggu depan jalan. Ya, 840 tetap pakai supportnya itu. Itu aja, kalau mau beli sekarang ya itu tadi 840 supportnya untuk Penin. Masih oke nggak? Masih oke, bisa jadi double bottom. Targetnya 910 sampai 950 arah Penin kalau jalan minggu depan. Itu aja. Lanjut ada Celpin yang ditutup di harga 480 sama harga penutupan hari sebelumnya. Celpin juga belum mampu tembus 500, malah koreksi dia dibantai hari Kamis kemarin. Ya ini bottomnya mestinya sih nggak jebol. Kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah, risknya kecil tuh cuman 3% atau 2,5% atau 2% aja. Udah koreksi 2% buang aja. Tapi ini disclaimer. Kalau jalan Bapak Ibu ada potensi upset 30 poin. 30 poin 4 sampai 6% potensi upsetnya kalau jalan minggu depan. Bahkan bisa lebih untuk Celpin. Itu aja. Lanjut ada BNI yang ditutup di harga 208 menguat 1,96%. BNI-nya malah rebound ya. Volumenya waduh sideways ternyata bukan rebound ya, dari 204 206. Tapi volume hari ini meningkat. Minggu depan kemana arahnya? Lihat dulu time frame weekly-nya, higher high 22 216 220. Minggu depan potensi jalan. Yang penting ISG hijau aja. Jalan nih BNI minggu depan. Itu aja untuk BNI. Lanjut saham terakhir ada NICL yang ditutup di harga 208 menguat 5,58%. Langsung saja ke tekniknya. NICL bagus. Ini bisa jadi konfirmasi swing low. Ya, kenapa itu swing low? Kalau Bapak Ibu tarik garis, itu kan ada pola important shoulder dan seperti ini. Nah, dia kemarin itu rebalancing naik arah terus dibanting turun. Itu kayaknya barangnya masih di dalam. Jadi kecil kemungkinan kalau dia sampai minggu depan ya. Pokoknya ingat kalau dijebol 195 gagal. Ini konfirmasi swing low, targetnya mana? Minimal kalau melihat historinya 230 240. Bahkan bisa 250 lagi untuk NICL. Tapi ini disclaimer, ini sama Iris ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau pandangan saya lebih condong ke atas. Lihat aja nanti siapa yang akumulasi JP kah? Siapa? Pokoknya kalau JP akumulasi itu menarik lah. Kayak hari ini kemarin tuh JP akumulasi, coba lihat ya. Tuh JP akumulasi paling atas. Nah, dan dia kalau nggak salah JP apa kajet ya yang narik ke atas nih sampai arah. Nah, pokoknya ya condong ke atas. Bapak Ibu perhatikan kemarin juga yang jual itu retail semua. XL, NI, XA, KK, SC, CP, SG, LG, OD, AZ. Hampir rata-rata semuanya retail. Itu aja.
Untuk NCL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.